Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Rufandi, mahasiswi Universitas Negeri Medan yang sedang mengikuti program Permata Sakti 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkoperasian Indonesia. Apa sih koperasi itu? Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu demi kepentingan bersama. Landasan koperasi adalah prinsip gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan dari anggota untuk anggota. Seperti yang kita ketahui, modal awal koperasi berasal dari iuran para anggotanya. Dari modal awal tersebut, kita kelola kembali bersama sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi para anggotanya. Dalam istilah ini disebut juga politik koperasi memegang teguh prinsip demokrasi dan gotong royong. Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co dan operation. Co berarti bersama, sedangkan operation artinya bekerja. Sehingga cooperation atau koperasi adalah melakukan pekerjaan sama bersama-sama yaitu prinsip gotong royong. Adapun secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi era Bung Karno-Hatta. Koperasi merupakan produk ekonomi era Bung Hatta yang kegiatannya menjadi landasan ekonomi kerakyatan dengan prinsip gotong royong. Nah, selanjutnya yaitu lambang koperasi yang diluncurkan sejak tahun 1960-an. Lambang koperasi ini terdiri dari yang pertama, yaitu gerigi roda. Apa sih maksud dari gerigi roda? Gerigi roda itu menggambarkan kerja keras dan konsistensi atau upaya keras yang kita tempuh terus-menerus. Yang kedua, rantai di sebelah kiri, melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan dan persaudaraan yang kuat. Dan yang ketiga, padi dan kapas, yaitu di sebelah kanan, melambangkan ketahanan pangan dan kebutuhan sandang. Dan untuk yang keempat, timbangan di atas yang terletak di atas, yang dimana melambangkan keadilan sosial yang dijunjung tinggi. Untuk yang kelima, bintang dalam perisai. Nah, maksudnya gimana? Yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang melambangkan mendasari idealisasi koperasi itu. Yang keenam, pohon beringin, yang dimana mencerminkan lambang kehidupan yang makmur dan sejahtera. Itulah tujuan koperasi yang mensejahterakan anggotanya. Tulisan Koperasi Indonesia itu yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia. Dan adapun warna merah putih yang menggambarkan sifat nasionalisme Indonesia sesuai dengan bendera kebangsaan Indonesia. Setelah bagian-bagian lambang yang ada di koperasi, yaitu selanjutnya mengenai landasan koperasi itu tersendiri. Nah, koperasi ini memiliki landasan yang yaitu landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional yang disebut dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 33. Nah, yang disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Koperasi Nomor 25 1992, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yang berisi perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan dikatakan bahwa kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan golongan. Nah, itu dia. Apa sih? Itu dari Nah, itu dia landasan hukum koperasi, yaitu landasan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi juga terdiri dari dua asas. Yang pertama, asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan, toleransi yang tinggi kepada semua anggotanya, seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban
demi kepentingan keluarga besar koperasi. Dan hal lain yang diperlukan untuk keselamatan seluruh anggota koperasi. Nah, yang kedua, asas gotong royong. Apa sih maksud dari asas gotong royong? Asas gotong royong diartikan sebagai setiap anggota koperasi tidak boleh memiliki sifat yang egois atau individualisme secara mau dan mampu bekerja sama dengan anggota lainnya. Nah, itulah asas yang terdiri koperasi yang terdiri dari dua asas, yang dimana asas keluargaan dan asas gotong royong. Selanjutnya mengenai prinsip yang ada di Koperasi Indonesia. Prinsip ini merupakan hal yang menjadi panutan atau ideologi suatu badan usaha. Oleh karenanya, prinsip-prinsip dalam koperasi adalah garis haluan yang dijadikan penuntun yang pegangan oleh penuntun dan pegangan oleh koperasi dalam praktik koperasi dalam kesehariannya. Nah, ada beberapa prinsip koperasi di Indonesia. Yang pertama itu keanggotaannya sukarela dan terbuka. Dalam arti tidak terpaksa dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, untuk prinsip yang kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Yang dimana dimaksud dalam sini yaitu seluruh permasalahan itu dimusyawarahkan bersama seluruh anggotanya. Untuk yang prinsip ketiga yaitu partisipasi ekonomi anggota. Untuk prinsip yang keempat yaitu otonomi dan kebebasan. Untuk prinsip yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Untuk prinsip yang keenam itu yaitu kerjasama antara koperasi. Untuk prinsip yang ketujuh itu kepedulian terhadap komunitas. Nah, itulah prinsip-prinsip dari perkoperasian Indonesia. Nah, koperasi juga memiliki nilai. Bagaimana sih? Apa sih nilai dari koperasi itu? Nilai-nilai koperasi adalah nilai kekeluargaan, mandiri, egaliteran, demokrasi, kesamaan, serta peduli dengan sesama anggotanya. Koperasi Indonesia berangkat dari nilai kebersamaan yang tercermin dalam budaya gotong royong yang ada di Indonesia. Nah, ada juga nilai koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Koperasi, Pasal 5, yang dimana terdiri nilai kekeluargaan, nilai menolong diri sendiri, nilai bertanggung jawab, nilai demokrasi, nilai persamaan, nilai berkeadilan dan kemandirian. Nah, nilai yang dipegang teguh oleh anggota koperasi juga ada. Yang pertama, nilai kejujuran. Yang kedua, nilai keterbukaan. Yang ketiga, nilai tanggung jawab. Dan yang terakhir, nilai kepedulian terhadap sesama anggota serta orang lain. Koperasi tidak hanya memiliki nilai saja, koperasi juga memiliki fungsi, yang dimana fungsinya itu berasal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang perkoperasian. Dalam pasal 4 menerangkan bahwa fungsi koperasi diantaranya yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Nah, untuk fungsi yang kedua, itu berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Untuk yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya. Nah, untuk prinsip yang keempat untuk fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir dari koperasi yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tidak hanya memiliki fungsi, koperasi juga memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuan utama dari koperasi? Tujuan utama koperasi yaitu dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila juga dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tujuan koperasi juga
bertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang berkoperasian. Bab 2 Pasal 3 yaitu bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut Bapak Koperasi, kita yang dimana? Nah, menurut Bapak Koperasi kita, yaitu Bung Hatta, tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan menurut Bapak Koperasi, yaitu Bung Hatta, tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta sebagai wadah partisipasi UMKM di Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkoperasian Indonesia. Apabila ada perkataan dan perbuatan serta penyebutan yang salah selama video ini berlangsung, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan mengenai perkoperasian Indonesia dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, atau bisa juga di share. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.